Puji Tuhan, Shalom saudara diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Bagaimana kabar saudara? Kita berjumpa lagi dalam program kita bersama, yaitu program Komsel Online yang diadakan setiap hari Rabu dalam minggu berjalan. Saudara diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk merenungkan firman Tuhan, masuk dalam diskusi kita malam hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita mohon hikmat Tuhan. Bapa di sorga, kami datang padamu pada saat malam hari ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan membaca, merenungkan, kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya kami memohonkan hikmat Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti maksud daripada firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama malam hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami yakin dan percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang sanggup menjadikan kami pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh dalam menghadapi hari-hari hidup kami saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tema kita malam hari ini adalah prioritas orang percaya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita dalam hidup kita masing-masing, kita pasti punya sesuatu yang selalu kita dahulukan, sesuatu yang selalu kita utamakan di atas segala kepentingan-kepentingan yang lain. Itulah yang disebut dengan prioritas. Saya mengajak kita membuka ayat tema kita malam hari ini yang saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang punya kepentingan-kepentingan, tetapi selalu saja ada yang menjadi sesuatu yang lebih utama dari semua kepentingan-kepentingan itu. Sebagian orang menganggap keluarga adalah yang terutama di atas segala-galanya. Ada pula yang menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa pekerjaan itulah yang utama. Dan saya tidak tahu di antara kita yang ikut dalam komsel ini apa yang menjadi prioritas kita. Tetapi malam hari ini kita akan belajar seharusnya kita sebagai orang percaya apa yang harus menjadi prioritas kita. Ayat yang ke-33 dari Matius pasal 6. Kita akan baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang prioritas. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu berarti sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus,
Yang menjadi prioritas kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kerajaan Allah harus menjadi prioritas orang percaya? Sekali lagi, mengapa kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas orang percaya? Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan baca Lukas pasal 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus berkata, di semua kota-kota yang lain, dimanapun dia pergi dan berada, dia harus menyampaikan berita Injil kerajaan Allah. Perhatikan baik, fokus berita utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah Injil kerajaan Allah. Kemana-mana Tuhan Yesus pergi, dia mengajarkan, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus dalam pelayanannya berfokus memberitakan kerajaan Allah, itu berarti saudara yang diberkati oleh Tuhan, kerajaan Allah adalah hal yang harus menjadi prioritas saudara dan saya. Nah, amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa alasan mengapa kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas orang percaya? Saya ajak kita membaca Lukas pasal 13 ayat 29. Firman Tuhan berkata, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian juga di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah warga kerajaan Allah. Alkitab berkata akan datang masanya nanti ada banyak orang dari timur, barat, utara, selatan akan bertunduk, mereka akan berkumpul di dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan berakhir di dunia ini. Pada akhirnya kita akan dibawa kepada satu kehidupan yang berbeda dari kehidupan di dunia ini. Sebab itu dunia bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir hidup kita adalah kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu berarti mengapa saudara dan saya harus mengutamakan, harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri saudara dan saya untuk hidup dalam kerajaan kekal. Karena kenapa? Pada akhirnya kita yang percaya Tuhan akan bawa ke sana. Tuhan akan membawa kita kepada kerajaannya yang kekal. Oleh sebab itu, jadikanlah kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas saudara. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin ketiga, alasan mengapa kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas saudara dan saya, yaitu supaya kita mengalami hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, Tuhan berjanji bahwa kita pasti bisa. Kita bisa mengalami hidup dalam kerajaan Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa mengalami dimensi atau hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Ayat 33 versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Yang pertama, saya mencatat di sini rahasia bagaimana kita bisa mengalami, menikmati hidup dalam dimensi kerajaan Allah adalah mari kita menaklukkan diri kita, tunduk di bawah otoritas Allah. Kita tunduk, kita punya ketaatan. Hati kita rela dipimpin, diperintah oleh Tuhan. Yang kedua, rahasia untuk kita bisa menikmati hidup dalam dimensi kerajaan Allah adalah melakukan atau dengan menghidupi prinsip-prinsip, aturan-aturan,
hukum-hukum hidup dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti apa prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, hidup dalam dimensi kerajaan Allah itu berarti saudara menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hidup di dalam dimensi kerajaan Allah itu berarti saudara tidak hidup dalam ketakutan. Saudara tidak hidup dalam kekhawatiran. Saudara tidak hidup di dalam kegelisahan. Saudara diberkati oleh Tuhan, hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Itu berarti saudara berlimpah dengan anugerah. Berlimpah dengan kasih setia Tuhan. Berlimpah dengan karunia-karunia Tuhan. Sulit bagi orang percaya untuk mengalami dimensi kerajaan Allah tanpa memiliki ketundukan. Tanpa memiliki ketaatan. Tanpa memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan untuk melakukan setiap kehendaknya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita menikmati kehidupan dalam dimensi kerajaan Allah dengan menundukkan hidup kita, menundukkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Dan kita punya hati yang mau melakukan setiap prinsip-prinsip, aturan-aturan, hukum-hukum hidup di dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, ada 3 alasan mengapa kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, alasannya adalah karena Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini, dia menyampaikan berita, fokus utamanya adalah Injil kerajaan Allah. Dia kemana-mana, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang kedua, mengapa kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya? Ialah supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk masuk dan hidup dalam kerajaan kekal. Yang ketiga, yaitu supaya kita bisa mengalami hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Mari kita menjadi orang yang memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala-galanya. Di atas segala sesuatu yang menjadi kepentingan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah baca, kami sudah renungkan firman-Mu. Pada saat ini kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu mengajar kami tentang prioritas hidup kami. Sehingga Bapa di surga kami sadar untuk senantiasa mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kami bisa, oh Bapa di surga, hidup di dalam dimensi kerajaan Allah. Kami mempersiapkan diri kami untuk hidup di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin.